Jumpa lagi dengan Bu Ulia. Sebelum dimulai, kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita sekarang belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dengan judul pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan bimbingan Ibu Mas Ulia. 1. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. 2. Siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. 3. Siswa dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. 4. Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, yaitu merobek, menggunting dengan benar. 5. Setelah mengamati contoh, siswa dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, yaitu merobek dan menggunting dengan rapi. 6. Setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacat tanpa sisa dengan benar. 7. Setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Merawat tumbuhan itu bisa menyiram, memberi pupuk, menjaga dari hama dan gulma, memberikan cahaya matahari yang cukup. Nah, itu salah satu cara merawat tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Mari kita pelajari perkembangbiakan tumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, ini ada gambar ya. Ini ada Siti lagi merawat tumbuhan. Di sana ada banyak tumbuhan macam-macam, ada pohon pisang, ada bunga-bunga yang lain. Siti merawat dengan benar. Bagaimana Siti merawat tumbuhan? Yaitu yang pertama, Siti selalu menyiram tumbuhan-tumbuhannya atau tanamannya setiap hari dengan air. Yang kedua, Siti memberikan pupuk di beberapa waktu. Kemudian yang ketiga, Siti menjaga dari gangguan hama dan gulma. Apa itu hama? Hama itu binatang yang merusak tanaman, sedangkan gulma adalah tumbuhan perusak tanaman lain. Yang keempat, tanaman-tanaman Siti juga cukup kena sinar matahari. Ayo mengamati. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan.
Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, juga ada secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, pohon bambu, dan pohon cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Ayo mengamati. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan biji adalah pohon mangga, pohon jeruk, pohon semangka. Ini ada contoh pohon, ini pohon mangga. Kemudian ini ada pohon semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas, contohnya pohon pisang, pohon bambu, dan pohon cocor bebek. Ini ada contoh dua saja. Yang sebelah sini ini adalah pohon cocor bebek. Yang sebelah sini adalah pohon pisang. Nah, ini tunasnya di samping-sampingnya ini. Untuk cocor bebeknya ini tunasnya di samping daunnya ini banyak. Ini ada banyak tunasnya. Nah, sekarang proses perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Salah satu contohnya adalah pohon kentang. Ini ya. Ini pohon kentang. Jadi dia perkembangbiakannya memakai umbi. Proses perkembangbiakan tumbuhan secara alami lainnya yaitu dengan spora. Ini yang namanya spora ya, yang bintik-bintik ini. Salah satu contohnya adalah pohon pakis. Nah, caranya yaitu spora-spora ini yang sudah kering ini nanti kena angin itu berterbangan. Nah, mereka setelah terbang itu ke suatu tempat dengan beberapa waktu nanti spora-spora ini akan tumbuh menjadi pohon. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Ini contohnya pohon yang dicangkok ya. Ini ada pencangkokannya ini. Setelah kita belajar perkembangbiakan tumbuhan, sekarang kita berlatih membuat kumpulan daun kering atau membuat mozaik, yaitu menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Langkah-langkahnya adalah: 1. Sediakan bahan dan alat yaitu kertas, lem, pulpen, dan penggaris. Yang kedua, kalian cari beberapa daun kering dari pohon yang berbeda. 3. Setelah kalian cari beberapa daun kering tadi, kemudian kalian tempel dan berikan keterangan di samping kanannya. Kalian kasih nama tumbuhannya dan cara berkembang biak tumbuhan tersebut. Cari 5 contoh daun kering. Bisa ya? Insya Allah. Ayo berlatih. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian.
Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, itu soalnya kalian harus bisa menyelesaikannya. Nah, penyelesaiannya di sini. Tadi ada 10 kacang merah dari Pak Guru di sini. Pak Guru akan membaginya menjadi 2 kelompok. Berarti kalian membuat 2 kelompok, kelompok 1, kelompok 2. Caranya yang pertama, kalian ambil 2 biji kacang. Ya, yang satu kalian masukkan ke kelompok 1, satunya lagi masukkan ke kelompok 2. Tulis kalimat matematikanya adalah 10 diambil 2. Ini ya, jadi tinggal 8. Ini ada tinggal 8. Kemudian tadi tinggal 8 tadi kamu ambil 2 lagi. Ini 1, 2. Masukkan ke masing-masing ke kelompok 1 biji, ke kelompok 2 1 biji. Nah, kalimat matematikanya berarti 8 ya dikurangi 2 tinggal 6. Ini tinggal 6. Tadi tinggal 6. Kalian ambil lagi 2 lagi, masukkan lagi, diambil 2 lagi, masukkan lagi ke kelompok 1 kelompok 2 sampai habis. Nah, kejadian seperti dalam gambar di atas tadi bisa dituliskan 10 dikurangi 2 tinggal 8, dikurangi 2 lagi tinggal 6, dikurangi 2 lagi tinggal 4, dikurangi 2 lagi tinggal 2, dikurangi 2 lagi habis tinggal 0. Nah, hasilnya satu kelompok mendapat 5 biji kacang merah. Ya, satu kelompok lagi 5 biji kacang merah. Pengurangan berulang sampai tidak ada sisa ini disebut dengan pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini ya, 5 itu ada ini 2-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 10 dibagi 2 itu ada 5. Ini hasilnya ada 5 toh? Iya, pinter.